Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di ini pagi bisa kembali kita menyambut mentari pagi dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan ini pagi. Oke, mudah-mudahan para pemirsa semuanya, fans kami atau teman kami, sahabat kami yang selalu ikut gabung live ya, terima kasih banyak sudah bisa menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan di ini pagi kita selalu eksis, selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas harian ya. Hari apa ini? Hari Kamis, besok hari Jumat ya. Mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kelancaran, kesuksesan. Tetap kita harus mematuhi yang namanya peraturan lalu lintas agar kita selamat sampai tujuan ya. Dan diingatkan kembali, tak bosan-bosan untuk supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya yang ingin berkendara roda 2 atau 4 atau 6 atau roda 8 dan selanjutnya ya. Pasti ada roda yang banyak ya, seperti Tronton itu banyak ya rodanya. Agar mempersiapkan sesuatunya, sarapan dulu ya sebelum berangkat ke tempat aktivitas, menjalankan mesin ataupun apa saja, harus sarapan dulu ya. Sarapan ya, jangan ngopi gak sarapan ya. Kalau ngopi nanti udah sarapan, jaraknya jangan jangan jauh, jangan dekat-dekat dari makan ya. Kalau misalkan mau ngopi, sarapan dulu lah ya. Sarapannya jadi dikit aja, gak banyak-banyak gitu. Selamat pagi, kami ada di atas kendaraan ya. Alhamdulillah ya. Diingatkan kembali untuk kelengkapan STNK, SIM, pakai helm juga yang kendaraan roda 2 ya, agar selamat di perjalanan. Nah, itu kepentingan siapa itu helm? Bukan untuk polisi ya, tapi untuk kita menjaga keamanan kepala. Kepala itu tidak ada jualan ya. Tidak ada jualan. Gak bisa kalau kita kepala kita pecah diganti dengan kepala sapi, nggak bisa ya. Kalau belum bisa nanti menakutkan ya. Jadi sayangi mahkota kita, kepala kita ya. Karena tidak ada jualan. Dengan apa? Dengan dibungkus dengan helm ya. Untuk melindungi kepala kita dengan helm yang harganya 500.000 juga, itu SNI, ataupun di bawah 500 itu ya nggak mahal sih ya, dibanding kalau kita kepala kita bocor ya, ataupun kepala kita kena benturan, itu kan nanti berobatnya nggak cukup 500.000. Helm itu murah ya, murah banget. Pakai kaos tangan juga supaya tidak kotor, debu-debu tidak nempel ke tangan. Kemudian juga pakai masker selama di perjalanan untuk memelihara yang namanya jantung, memelihara yang namanya juga kesehatan paru-paru. Sebab di perjalanan itu saudara, coba kalau malam hari dan tidak turun hujan, ada kendaraan di depan, kemudian kita berada di belakang kendaraan tersebut, apakah ada debu atau tidak? Kelihatan kan dari sinar yang nyala dari motor kita itu, kelihatan debu itu terus berterbangan dan dihirup oleh kita yang di belakang. Supaya tersaring, dan memang harus disaring itu udara kotor, debu itu dari kendaraan yang di depan, debu knalpot ataupun asap knalpot ataupun debu dari jalanan,
kita pakai masker supaya disaring namanya udara yang akan kita hirup, oksigen yang akan kita hirup itu selalu bersih ya. Itu bermanfaat supaya kesehatan paru-paru terjaga. Ataupun orang yang suka menggergaji kayu baik pakai mesin ataupun suka nggurinda ya, itu juga sama harus pakai masker ya, supaya asap-asap kebu-kebu yang dari gurinda itu kan nggak kelihatan, padahal itu ada debunya, ada asapnya ya. Oke, juga ada serbuk-serbuk gergaji yang berterbangan masuk ke hidung, itu kan nanti bahaya. Bukan sekarang bahayanya, nanti mungkin 10 tahun ke depan akan terasa kita menjadi sesak napas, paru-paru kotor karena kita tidak pakai masker. Jangan lecehkan, jangan remehkan yang namanya pakai masker ya. Masker itu harus dipakai ya, murah kok ya masker itu. Jadi kita siaga saja dari sekarang untuk supaya menjaga kesehatan. Penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Penjagaan itu murah, asal kita maunya, ada kerja keras, ada pelaksanaan ya. Kalau pengobatan itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Oke, penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Sedia payung sebelum hujan. Walaupun enggak redup, tetap kita membawa peralatan yang namanya peralatan hujan ya. Jas hujan ketika di motor kan, kemudian payung juga harus selalu dibawa. Orang tua dulu sampai sekarang kemana-mana bawa payung yang ditilep payungnya ya, yang simple aja gitu, bisa dimasukkan ke tas. Jadi selalu siaga, walaupun kita tidak tahu yang namanya sekarang kan cerah, tapi belum tentu nanti siang itu dalam keadaan cerah ya. Nah, pokoknya kita harus harus persiapkan dari segala sesuatunya ya, harus sedia payung sebelum hujan. Itu kan peribahasa ya, tapi diartikannya memang luas itu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih, saya masih nyantai juga nih ya. Nanti berangkat ke tempat tugas kira pukul 7 ya. Sekarang ada waktu sekitar 10 menitan lagi ya. Oke. Jadi memang jangan melecehkan ya, jangan remehkan yang namanya helm, masker itu memang penting ya, penting. Baik pejalan kaki ataupun juga yang di sepeda listrik ya, motor listrik tetap harus pakai pakai masker. Yang pejalan kaki juga harus pakai masker. Bukan karena sekarang sudah gak ada corona ya, corona memang sudah berlalu ya. Sekarang masker tetap harus dipakai ya, demi kesehatan tubuh kita, demi kesehatan jantung dan apalagi paru-paru kita ya. Menyaring udara ya, tetap masker harus selalu disediakan, dibawa kemana-mana ya. Oke. Baik para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan sehat selalu, kabarnya baik, selalu sejahtera ya. Selalu Allah mudahkan dalam hal mencari rezeki, yang dagang juga semoga untungnya banyak, dan jangan lupa untuk bersyukur bila mana sudah beruntung ya. Untung bersyukur, gak untung atau buntung kita harus bersabar. Sabar dan coba lagi begitu ya. Dalam kehidupan itu memang enggak selalu kita dalam keadaan untung terus. Kadang suatu saat rugi. Nah, itu itulah romantika kehidupan ya. Romantika kehidupan itu memang begitu. Kecil kita lihat cuaca gak mendung terus kan, nggak cerah terus ya, nggak kemarau terus, kadang suatu saat hujan ya. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam itu untuk kepentingan manusia. Allah menciptakan malam untuk beristirahat. Allah menciptakan waktu siang untuk bekerja, untuk beraktivitas ya. Itu kalau misalkan Allah menciptakan waktu siang saja, mungkin kita susah untuk beristirahat ya.
Kalau kita misalkan Allah menciptakan waktu malam saja, mungkin jahat listrik kan? Boros listrik ya. Kalau misalkan Allah menciptakan waktu siang saja, mungkin listrik hemat ya. Itu nggak perlu lampu mungkin ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling membutuhkan, berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki, ada perempuan, ada senang, ada susah, ada sedih, ada tawa, ada gembira. Itulah romantika kehidupan. Ketika kita senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bilisan, alhamdulillah wasyukur ala ni'amillah. Kemudian bila mana kita bahagia dengan banyaknya harta, kita harus pandai merealisasikan, karena itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang yang dianggap dirinya sebagai keran hanya sebagai titipan, menitipkan air untuk orang banyak kan gitu. Ya, jadi seperti itulah kehidupan. Memang harus memperhatikan, jangan kita ketika senang kita lupa yang di bawah. Ketika kita dalam keadaan Padli hadir ya, terima kasih ya. Ketika kita sedang dalam keadaan melarat ya, makanya kita harus bersabar dan ikhtiar, coba lagi. Itulah romantika hidup. Kehidupan tidak akan selamanya abadi, tidak akan yang senang kaya terus, tidak akan ya. Gitu. Yang miskin pun juga insya Allah tidak akan miskin terus, selama kita harus berusaha. Kalau berusaha itu kan suatu ikhtiar, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan. Jangan kita merasa kecil hati, terus berdoa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, menatap masa depan yang lebih cerah gemilang. Di manjada wajada, di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Ini ada anak ya, ribet banget sih. Terima kasih yang udah bergabung. Saya doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan selalu jaga kesehatan kita ya. Kemudian kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita, terutama dalam melaksanakan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan tujuan hidup. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepadanya gitu. Nah, di Sailaping itu kan Allah memberikan oksigen gratis kan. Coba orang yang sudah sesak napas dibawa ke rumah sakit, kita itu oksigen dibeli kan. Nah ini kan sekarang kita menghirup udara segar ini pagi dengan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Sinar matahari juga gratis, itu merupakan hak dari Allah. Hak dari Allah yang perlu kita syukuri, wajibnya mensyukuri. Mensyukuri itu berarti kita melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan. Ingat ya, ada hak, ada kewajiban. Harus seimbang. Hak dilaksanakan, hak kita terima, kewajibannya juga harus dilaksanakan. Kewajiban tidak bisa ditambah lagi untuk setengah kewajiban, nggak bisa ya. Tapi Allah memberikan kewajiban kepada kita, memperintahkan kewajiban. Misalkan kita mau ke Bandung, mau ke Jakarta, ada rukhsah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti sholat qashar kan, jamak qashar itu kan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rupanya sampai di sini dulu sapaan kami di pagi ya. Hanya sekedar menyapa saja dengan sedikit ada sapa-sapa mendoakan gitu ya. Tapi nggak bisa dibacakan satu persatu. Insya Allah mungkin nanti lain waktu sore hari akan kami live kembali untuk disapa. Terima kasih yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung dengan anak nih, ribet banget. Dadah Dede. Dadah. Hatur nuhun kasadaya nu patos gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Oh, dadah Dede. Di Karantun Sarena Permios. Oh lupa ya, yang memakai kendaraan roda 2 atau 4 selalu hati-hati jalan, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Kita harus banyak mengalah di perjalanan agar selamat ya. Agar selamat harus banyak mengalah, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa, selalu zikir kepada Allah di atas kendaraan kita. Karena dengan zikir insya Allah Allah akan melindungi kepada kita. Insya Allah akan dijauhkan dari bencana-bencana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Nah seperti ini kan backsound lagunya lagu religi ya. Ini di setel perjalanan jauh atau dekat cocok ini ya. Memang dalam kendaraan harus ada backsound untuk supaya kita tidak jenuh di perjalanan, apalagi kalau misalkan ada macet ya. Nah ini lagu-lagu religi, saya suka lagu-lagu religi ya. Alhamdulillah, sholawat marawis juga ya, alhamdulillah. Pak Adi Hongkong kosan, ayah kira di kelasnya. Siap. Mudah-mudahan tacan baru kemarin di karungan tadi ya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah da bade di off-keun nya ya off. Apa teh na? Off.